Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tahun ajaran baru 2021-2022. Perkenalkan, nama Mr. Samudra Eka Cipta, biasa dipanggil sebagai Mr. Samudra. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar yaitu sejarah wajib kelas 11 dengan topik pembahasan yaitu sejarah kebangkitan nasional. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kali ini, mari kita ucapkan terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama kita dapat memahami perjuangan umat Islam di masa pergerakan nasional. Lalu yang kedua adalah kita dapat meneladani tokoh-tokoh Islam dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Dan yang terakhir adalah kita dapat melanjutkan estafet perjuangan umat Islam di generasi kita saat ini, seperti itu. Ya, adapun perbedaan perjuangan rakyat Islam dalam melawan kolonial. Ada dua pembagian. Yang pertama itu adalah masa sebelum abad tahun 20, yang kedua adalah setelah abad ke-20. Di mana sebelum abad ke-20 itu ada tiga. Yang pertama itu adalah sifatnya itu secara kelompok. Artinya perjuangan umat Islam pada saat itu masih memiliki kelompok tertentu gitu. Misalnya Al-Irsyad dengan Al-Irsyad, kemudian kelompok Arab dengan kelompok Arab. Begitupun dengan kelompok tokoh-tokoh lokal Islam yang ada di tiap-tiap daerah. Lalu yang kedua adalah tokoh atau kepemimpinan perjuangan pada saat itu masih mementingkan identitas politiknya. Seperti misalnya kelompok Arab, mereka memperjuangkan untuk kelompok Arab gitu. Tidak seperti setelah abad ke-20. Dan yang ketiga adalah perjuangan ini masih dalam bentuk majelis gitu. Jadi majelis itu artinya adalah perkumpulan kegiatan keagamaan yang selain dia membahas tentang agama juga membahas kepada masalah kemerdekaan Indonesia. Lalu setelah di abad ke-20 itu mulai adanya persatuan antara kelompok nasionalis dengan kelompok Islam, di mana kedua kelompok tersebut sepakat untuk memperjuangkan nasib kemerdekaan Indonesia. Dan yang selanjutnya adalah juga muncul spirit perjuangan dengan menegakkan nilai-nilai keislaman. Karena kita kali ini akan membahas bagaimana sebuah organisasi Islam dapat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, selanjutnya ada tiga teori mengenai pergerakan nasional. Yang pertama itu adalah teorinya dari Bapak Ahmad Mansur Suryanegara, di mana beliau menuliskan sebuah buku sejarah yang terkenal yaitu Api Sejarah. Beliau menyatakan bahwa pada saat itu umat Islam di masa pergerakan nasional, kenapa mereka melakukan aksi pergerakannya atau aksi perlawanannya? Karena pada saat itu pemerintah kolonial selalu menyudutkan kelompok Islam. Sehingga Ahmad Mansur Suryanegara beliau ini menuliskan sebuah buku yang mengkritisi bagaimana perjuangan umat Islam pada saat itu atau kondisi umat Islam di saat masa pergerakan nasional atau di masa penjajahan kolonial. Lalu yang kedua adalah menurut dari Wycliffe. Beliau adalah seorang sejarawan Australia yang memperhatikan sejarah nasional Indonesia. Beliau menuliskan sebuah buku yang dikenal dengan Sejarah Indonesia Modern sejak tahun 1200 abad 12 sampai tahun 2008. Buku Wycliffe di dalam pandangannya mengenai Islam, beliau menyatakan bahwa pada saat itu munculnya kebangkitan Islam yang ada di Indonesia merupakan terinspirasi dari gerakan pan-islamisme yang ada di Timur Tengah. Jadi ketika di Timur Tengah pada saat itu terjadi yang namanya pan-islamisme, baru kemudian itu menginspirasi umat muslim yang ada di Indonesia untuk melakukan aksi pergerakan nasional seperti itu. Dan yang terakhir adalah menurut Bapak Sartono Kartodirjo yang menyatakan bahwa pada saat itu umat Islam yang ada di Indonesia itu sudah muak terhadap nilai-nilai sekulerisme, sehingga perlu ada upaya dari kelompok Islam untuk melakukan pergerakan seperti itu.
Nah, adapun ya tahap-tahap di masa pergerakan nasional itu, yang pertama itu tahap pembentukan. Tahap pembentukan ini terjadi di tahun 1906 sampai 1920. Di mana di tahap pembentukan ini diawali dengan munculnya Sarekat Dagang Islam. Jadi Sarekat Dagang Islam ini adalah sebuah organisasi muslim pertama yang memiliki nilai spirit perjuangan. Tapi pada mulanya Sarekat Dagang Islam ini pada mulanya itu adalah organisasi dagang. Akan tetapi di situ kemudian lambat laun ada orientasi politik di dalamnya. Lalu yang kedua adalah tahap non kooperatif atau tahap radikal. Nah, tahap non kooperatif atau tahap radikal itu adalah sebuah tahap di mana pada saat itu umat Islam, sebagian dari kelompok umat Islam itu menolak hubungan kerjasama dengan kolonial Belanda. Karena bagi mereka, orang-orang Belanda atau pemerintah kolonial Belanda itu adalah pemerintahan yang kafir pada saat itu. Lalu yang terakhir adalah sifatnya kooperatif, yaitu artinya mendukung kerjasama dari Belanda. Ada beberapa kelompok umat Islam yang pada saat itu mereka melakukan kerjasama dengan kolonial Belanda. Seperti misalnya organisasi diantaranya adalah NU dan Muhammadiyah, yang mana kedua organisasi tersebut sangat mendukung kebijakan dari kolonial Belanda. Baik, kita lanjutkan. Tokoh-tokoh pergerakan muslim yang ada di Indonesia tidak terlepas dari para peran ulama. Adapun ulama-ulama yang ada pada saat itu yang berkontribusi dalam perkembangan pergerakan nasional yang ada di Indonesia, ada 5 tokoh setidaknya yang paling terkenal. Yang pertama adalah tokoh dari pendiri Persis, yaitu Organisasi Persatuan Islam, di mana Persis ini didirikan oleh Syekh Ahmad Hasan dan Syekh Haji Muhammad Yunus. Kemudian yang kedua adalah tokoh dari Al-Irsyad, di mana Al-Irsyad ini adalah salah satunya organisasi pendidikan keturunan orang-orang Arab Hadrami atau Arab dari Yaman, Hadramaut, yang terdiri atau didirikan oleh Syekh Ahmad Sukrati. Kemudian yang ketiga adalah tokoh dari Nahdlatul Ulama atau kita disebut sebagai NU, di mana tokoh ini didirikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari dan juga Kiai Haji Rois Akbar. Dan yang terakhir adalah tokoh dari Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan. Juga ada organisasi-organisasi lain seperti Partai Arab Indonesia yang didirikan oleh Abdurrahman Baswedan. Abdurrahman Baswedan itu beliau adalah kakek dari Anies Baswedan. Dan juga kemudian organisasi dari Sarekat Dagang Islam atau Sarekat Islam yang diketuai oleh Kiai Haji Samanhudi dan juga Haji Umar Said Cokro Aminoto. Nah, kemudian bagaimana jika tidak adanya organisasi Islam di masa pergerakan nasional? Nah, pertanyaannya seperti itu. Jadi kalau tidak ada organisasi Islam di masa pergerakan nasional, itu yang pertama itu gagasan Islam tidak akan berkembang, ya, karena Islam pada dasarnya merupakan agama yang rahmatan lil alamin, sekaligus juga Indonesia memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar yang ada di dunia. Lalu yang kedua adalah politik umat Islam. Jika tidak adanya kontribusi dari umat Islam, itu ke depannya nantinya akan menjadi minoritas. Dan yang terakhir adalah umat Islam tidak akan dapat ikut serta atau memiliki partisipasi dalam politik. Dan kemudian yang terakhir adalah kita tidak bisa menikmati jejak perjuangan dari para tokoh-tokoh Muslim yang ada di Indonesia. Nah, adapun penjelasan ayat Al-Qur'an mengenai nasionalisme dan pentingnya berorganisasi itu di dalam surat Al-Qasas surat ke-28 ayat ke-85 yang menyebutkan Maha Suci Allah menyebutkan yang artinya itu sesungguhnya Allah akan mewajibkanmu atas petunjuk Al-Qur'an yang sebenar-benarnya dan mengembalikan kamu ke tempat yang kembali. Kemudian ada surat Al-Hujurat yang menyatakan di dalam ayat Al-Hujurat ayat ke-13 menyatakan bahwa hai manusia, sesungguhnya Allah menciptakan kamu dari sepasang seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, yang sehingga kamu dapat saling mengenalnya. Jadi kedua ayat Al-Quran ini intinya itu kita dapat mengajarkan semangat nasionalismenya. Dan juga ada salah satu kutipan dari Kiai Wahab Hasbullah yang menyebutkan bahwa
hubul watan minal iman, yang artinya cinta tanah air sebagian dari iman. Selanjutnya, mengapa kita penting mengikuti organisasi Islam bagi kalangan muda? Yang pertama itu, kita dapat memiliki kemampuan untuk berpikir kritis supaya apa permasalahan yang ada di negeri ini dapat dipecahkan secara bersama oleh para cendekiawan muslim muda. Lalu yang kedua adalah kita senantiasa dapat menegakkan syariat Islam, karena Islam adalah selain sebagai agama juga sebagai pedoman nilai-nilai hidup seperti itu. Nah, ini organisasi-organisasi Islam yang ada saat ini. Yang pertama itu adalah HMI, yang kedua itu adalah PMII, kemudian ada kami, ada IMM, ada Pemuda Al-Irsyad, dan ada Pemuda Persis, serta ada organisasi GP Ansor seperti itu. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah selesai belajar sejarah wajib ya tentang kebangkitan Islam yang ada di Indonesia. Semoga materi yang kita pelajari kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran, mari kita ucapkan terlebih dahulu Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih telah menonton video ini. Silakan like, comment, subscribe, dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.